Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi yang ingin kita sampaikan adalah berkenaan dengan bagaimana akidah dan ibadah itu bisa merubah peradaban. Bahkan secara signifikan seringkali kita dengar ketika ada penghantar khutbah, Rasulullah adalah yang membawa manusia dari alam kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Itu adalah ungkapan yang merupakan sebuah simpulan dari berubahnya peradaban secara drastis menjadi peradaban yang penuh dengan berkah. Dan memang demikianlah karakter dari ajaran Islam ini, mewarnai seluruh aspek kehidupan sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Celupan atau pewarnaan Allah, maka siapakah lagi yang lebih baik celupannya, pewarnaannya daripada Allah? Sebuah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, tetapi sesuatu yang harus menghunjam ke dalam hati kita menjadi keyakinan bahwa kita rela diwarnai, dicelup oleh Allah Subhanahu wa taala, berubah seluruh kehidupan kita mengikuti perintah Allah. Dan itu adalah ibadah. Mengikuti aturan, mengikuti hukum sehingga kehidupan kita berubah semuanya. Wa nahnu lahu 'abidun. Dan kami hanya kepada Allah ibadah. Nah, ini yang kita bahas pada malam tadi, bahwa di masa lalu nama-nama hari itu seperti ini. Ini nama-nama di zaman jahiliyah. Hari yang pertama sama Al-Awwal atau Ahad, tetapi berikutnya adalah tema-tema yang berbeda. Ahwan yang kemudian menjadi hari Senin, Jubar menjadi hari Selasa, Dubar yang jadi hari Rabu, Mu'nis itu yang kemudian menjadi hari Kamis, dan yang sedikit kita bahas agak panjang pada malam tadi adalah Arubah atau dimaknai nasionalisme Arab, bagaimana mereka menampilkan wah dan hebatnya Arab, yang itu diganti menjadi Jumu'ah atau Jumat. Kemudian Syiar itu yang kemudian jadi hari Sabtu. Bahkan di dalam tafsir dikatakan perubahan menjadi Jumat itu tidak terjadi kecuali setelah datangnya Islam. Itu sebagai penegasan bagaimana Islam memberikan warna pada hari-hari. Nah, disebutkan bahwa hari Arubah itu memiliki dua makna. Memang asal katanya dari kata Arab. Arubah pertama memiliki makna jiwa atau semangat Arab. Wa huwa al-inkisyaf wa zuhur. Maknanya adalah terbukanya tirai, kalau bahasa sekarang itu buka dada begitu. Sehingga itulah dianggap sebagai momen untuk menampakkan diri dan menunjukkan bergagah-gagah, pongah. Mana yang kedua, wathani, bimakna yang kedua itu maknanya tazyin wa tawaddud. Yang kedua itu maknanya berhias, ya tebar pesona lah kalau menurut kita. Dan tawaddud, berkasih sayang, atau bahasa tidak resminya ya pacaran, sayang-sayangan. Anda bisa bayangkan kalau laki-lakinya bergagah-gagah, kemudian perempuannya tebar pesona, apa yang terjadi? Dan itu dilakukan menjadi satu festival satu pekan sekali, di mana untuk menyambut hari Jumat, di mana kegagahan Arab ditampilkan, pesona Arab ditampilkan, mereka mempersiapkan syair terbaik, mereka mempersiapkan produk arak terbaik, ya berbangga-bangga dengan berbagai macam, banyak-banyakan pacar, maaf, selingkuhan dan lain-lain. Kondisi alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir itu terwujud pada saat itu. Hal ini tentu akan merusak peradaban, merusak masyarakat. Masing-masing berlomba tidak mau kalah. Kalau hari ini terkalahkan, pekan depan saya harus menang. Maka diseru dengan satu seruan yang sejuk, dengan satu seruan yang indah. Bukan untuk itu kita hidup. Sebab pada akhirnya kita akan tiba ke liang lahat, masuk ke dalam kubur. Akan ada hari pembalasan, akan ada hari akhirat. Maka sekarang hari Jumat menjadi hari di mana orang disuruh untuk berkumpul
bukan untuk membanggakan diri tetapi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seruannya di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan setelah sholat Jumat baru cari nafkah lagi. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Setelah selesai sholat Jumat, cari nafkah lagi. Agar apa? Biar Sabtu bisa istirahat. Dan ternyata itu ada hikmahnya. Supaya Sabtu bisa istirahat. Bahkan hari Sabtu memang maknanya hari istirahat. Sebagaimana kita temukan di dalam surah An-Naba ayat 9, dikatakan waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat. Subata, sabtu, sabat maknanya sama, istirahat. Setelah Jumat cari nafkah lagi biar Sabtu istirahat. Ada apa? Ada maksudnya. Ada maksudnya. Makanya kemudian berbeda sekali penamaan hari di dalam Islam dengan yang disebutkan tadi di zaman jahiliyah yang itu kesana kesini. Kalau ini fokus. Hari Jumu'ah itu manusia dikumpulkan untuk menerima peringatan. Khutbahnya diterima, didengar. Kemudian hari Sabtu nggak usah kemana-mana, istirahat. Untuk apa? Mensosialisasikan apa yang diamanahkan oleh khatib Jumat di kalangan keluarga. Bisa juga bersama masyarakat setempat. Ini Pak Khatib ini menyampaikan pesan ini. Apa yang harus kita tindak lanjuti dari pesan tersebut? Sehingga menjadi sebuah program yang dilaksanakan Ahad hari pertama, Isnin hari kedua, Ats-Tsulasa hari Selasa hari ketiga, Al-Arbi'a hari keempat, Al-Khamis hari kelima. Sudah dikerjakan selama 5 hari, dikumpulkan lagi. Seperti apa perkembangannya? Kemudian arahannya kita akan dengar pada khutbah Jum'ah. Makanya kalau kita lihat di dalam hadis, orang-orang yang wajib mengikuti khutbah Jum'ah adalah orang-orang yang wajib berpartisipasi di dalam membangun negeri dan membela negara. Dalam hal itu Madinah ketika itu. Kita tahu sepanjang sejarahnya Madinah menjadi sebuah negara yang mengalami situasi bermusuhan dari negara tetangganya yang hanya 400 km dari sebelah selatan, yaitu dari Makkah jahiliyah pada waktu itu. Kondisinya kondisi negara yang belum aman. Maka yang harus menghadiri Jumat itu yang wajib untuk berjuang. Anak kecil tidak perlu berjuang, diberi keringanan, tidak harus salat Jumat. Perempuan tidak wajib untuk berjuang, diberi keringanan, tidak Jumat. Hamba sahaya, orang sakit tidak wajib berjuang, tidak wajib juga salat Jumat. Atau yang bepergian, musafir, meninggalkan Madinah. Dia memang meninggalkan Madinah, maka tidak wajib mengikuti sholat Jumat. Dan saking pentingnya apa yang disampaikan pada hari Jumat, sampai semua harus fokus mendengarkan, sehingga kalau bilang begitu saja ke sebelah-sebelahnya, itu bisa menyebabkan Jumatnya menjadi sia-sia. Karena ini bukan persoalan kecil, ini yang akan disampaikan itu persoalan besar yang menyangkut hajat hidup masyarakat, bahkan keimanan. Sampai disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah ansit wal imamu yakhtubu faqad laghawta." Kalau kamu mengatakan pada sahabatmu, pada waktu itu imam sedang menyampaikan berita penting, sedang khutbah, sia-sia Jumatmu. Karena kan kalau persoalan negara itu kemungkinannya dua kan, aman atau takut. Di dalam surah An-Nisa ayat 83, baik itu kondisi aman maupun kondisi takut, jangan ditafsirkan sendiri, disebarkan sendiri. Sampai di situ ada satu celaan terhadap orang-orang yang mendapatkan kabar aman atau mendapatkan kabar takut kemudian disebarkan. Ya kalau sekarang main share aja.
main broadcast saja. Nggak boleh begitu. Harus ditanyakan kepada Rasul dan ulil amri. Dan mereka akan mendapatkan penjelasan yang akurat, penjelasan yang benar dari Rasulullah atau orang-orang yang diangkat oleh Rasulullah menjadi penanggung jawab di masyarakat, yang menjadi rujukan, menjadi simpul-simpul informasi. Nah, kapan disampaikannya? Pada waktu khutbah Jum'ah itu. Makanya ini bukan persoalan kecil mendengarkan khutbah Jum'ah itu. Sehingga kalau kita lihat pelaksanaan sholat Jum'ah kan seperti ini. Khutbah yang pertama itu nasihat takwa. Nasihat takwa sambil mengevaluasi keadaan masyarakat. Sambil mengevaluasi keadaan masyarakat. Dievaluasi keadaan masyarakat itu dan bagaimana aturan Islam merespon apa yang terjadi di masyarakat. Dijelaskan. Itu pada khutbah yang pertama. Kemudian diakhiri dengan istirahat. Pada waktu istirahat itu kita berdoa memohon ampun. Jika dalam seminggu ini ada kesalahan-kesalahan, ada pelanggaran, ada sikap-sikap yang justru malah merusak kekokohan agama, kesatuan masyarakat, kedamaian dalam masyarakat, ayo minta ampun. Apalagi pada hari Jumat itu ada satu saat ijabah. Mudah-mudahan doa kita bertepatan dengan itu untuk memohon ampun dan melakukan perbaikan-perbaikan. Setelah istirahat berdoa, walaupun sejenak, kemudian khutbah yang kedua. Di situ ada nasihat takwa lagi dan perintah untuk seminggu yang akan datang. Kemudian ditutup dengan doa. Selesai itu upacara kesetiaan salat Jumat. Di dalamnya memuji Allah, di dalamnya mengagungkan Allah, di dalamnya memohon ampun dan doa-doa yang lain. Setelah itu janji perdamaian. Sebenarnya setiap salat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita janji untuk berdamai dan menyelamatkan seluruh manusia dengan ucapan salam itu. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang namanya muslim itu yang menyelamatkan manusia. Redaksi lain menyelamatkan orang yang beriman. Dua-duanya ya tentu saja orang beriman itu ya menyelamatkan mukminin, menyelamatkan manusia. Dari apa? Dari gangguan lisan dan tangannya. Komitmen perdamaian. Setelah itu keluar masjid cari nafkah lagi. Agar apa? Sabtu kita bisa di rumah dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh khatib Jumat itu kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Kemudian dikerjakan tuh. Ahad hari pertama, Isnin hari kedua, Thulatha hari ketiga, Arbi'a hari keempat, Rabu, Al-Khamis hari kelima. Dikumpulkan lagi, dievaluasi, kasih lagi pencerahan khutbah pertama. Kalau ada salah-salah, ayo kita istighfar. Karena kalau dievaluasi ada aja temuan-temuannya. Istighfar. Setelah itu instruksi lagi buat seminggu yang akan datang. Terus begitu sehingga terjadi kemajuan yang berkelanjutan. Kalau bahasa manajemennya continual improvement, itu terjadi. Nah, maka kita bisa lihat manajemen Islam itu fokus. Tidak seperti hari-hari jahiliyah kan temanya nggak jelas. Ahad awal, yang kedua ahwan lebih mudah, ketiga jubar perkasa, empat dubar persiapan, mu'nis keramahan, kemudian nasionalisme Arab arubah, kemudian petunjuk, udah gitu baru. Tapi kalau Islam fokus ini, fokus. Jadi ada satuan program kerja yang dikerjakan seminggu sekali, dievaluasi, kemudian diperintahkan lagi, apalagi setelah itu. Sehingga masyarakat itu latar kabunna tabaqan an tabaqin, meningkat setahap demi setahap. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai satu pekerjaan, lakukan lagi pekerjaan yang lain. Selesai satu pekerjaan, lakukan lagi pekerjaan yang lain. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus. Dan memang hendaknya muslimin seperti ini. Fokus dengan apa yang harus dikerjakannya. Paling tidak kan kita pun harus punya agenda mingguan, agenda bulanan. Sampai ada agenda tahunan. Sampai ada agenda internasional. Khutbah Arafah. Yang pesannya dibawa ke seluruh penjuru bumi nanti.